Rizky Bilar diam-diam telah membuat sebuah aksi tegas melaporkan salah satu akun di sosial media ke Polda Metro Jaya. Bilar pun angkat bicara seraya membenarkan soal tindakannya melaporkan haters ke jalur hukum pada Juli 2021 lalu. Ingin memberikan efek jera, itulah alasan Bilar perihal pelaporan yang kini telah masuk dalam tahap penyelidikan. Tanggal 27 Juli dulu ya memang ada seseorang melapor sini, namanya Muhammad Rizky, melaporkan tentang pencemaran nama baik melalui media elektronik. Terlapornya ini masih dalam lidik, ya, dalam lidik karena yang terlapor ini adalah akun di mana pelapor menerangkan bahwa tanggal 20 Juli yang lalu korban ini melihat salah satu akun Instagram atas nama Ioni Yegesilu Jujur ya. Ini yang jadi terlapor akun ini. Itu udah lama kok. Laporannya udah lama. Prosesnya udah sejauh apa, Kak? Ya seperti yang santer diberitakan. Ada hal yang nggak bisa saya jelaskan sih. Yang pasti dia akun tersebut adalah satu akun yang ingin saya kasih efek jerah, dan akun tersebut merugikan saya. Sebenarnya tujuan saya ingin lebih ke supaya setidaknya bukan hanya saya gitu, maksudnya banyak banget orang-orang yang mencaci maki orang lain, public figure yang lain, atau menghujat beberapa orang gitu. Tujuan saya supaya kedepannya mudah-mudahan orang berpikir lagi lah sebelum mengetik sesuatu yang menyakitkan perasaan orang. Pasal 27 ayat 3 itu soal pencemaran nama baik, itu di dalam itu ada menyerang martabat seseorang, Pak. Kita merasa dirugikan dengan postingan-postingan, bagaimana postingan tersebut memposting foto Rizky Bilar dan Lesti dengan membuat caption yang menjelek-jelekkan seseorang seperti itu. Jadi sangat-sangat kuat. Kenapa? Karena dia menggambarkan sebuah postingan gambar dengan lalu caption. Caption itu kan menjelaskan postingan, pasti tertuju tentang postingan tersebut. Artinya yang mau saya sampaikan, tidak boleh mengelak lagi tentang hal itu. Kenapa? Karena postingan itu, caption itu menjelaskan daripada gambaran yang diposting. Begitu, nggak mungkin lah Mbak posting tapi membahas yang lain. Saya sudah tahu sih siapa, tapi nantilah. Saya sudah tahu posisinya di mana, orang mana, dan tujuannya saya udah tahu. Saat Rizky Bilar memproses laporannya terhadap sebuah akun ke pihak berwajib, pasangan pengantin baru Lesti dan Bilar justru diadukan seorang wanita bernama Mila Mahmuda ke Polda Metro Jaya pada tanggal 7 Oktober 2021. Bilar diadukan dengan pasal berlapis melakukan kebohongan publik dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Namun, tuduhan Mila kepada Bilar akhirnya terpatahkan dengan keluarnya pernyataan dari Majelis Ulama Indonesia soal pernikahan siri yang selama ini menghebohkan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kongres Pemuda Indonesia Jawa Timur selaku kuasa hukum dari Ibu Mila Mahmuda telah mengadukan saudara Rizky Bilar ke Polda Metro Jaya pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021. Adapun aduan kami adalah terkait dugaan pelanggaran pasal 266 KUHP terkait tentang memberikan keterangan palsu dalam akte otentik dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Selain itu kami juga menyangkakan dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 pasal 14 dan pasal 15, yaitu dengan ancaman pidana maksimum 10 tahun, yaitu pemberitaan menyebabkan adanya keonaran di tengah masyarakat. Mengapa sih saya sampai perlu untuk
dalam melalui jalur hukum, karena itu tadi agar ada kepastian hukum di dalam masyarakat itu tentang bagaimana sih sebenarnya nikah yang benar gitu loh. Apakah harus 2 kali atau harus cukup sekali, atau kalau sudah nikah di dalam benak saya memidanakan atau mempenjarakan. Kalaupun kita melakukan jalur hukum, tetap pendekatan yang akan kita lakukan adalah pendekatan restoratif justice, yaitu pendekatan damai. Akad yang pertama, jika terpenuhi syarat dan rukunnya, maka pernikahan sah. Bahwa kemudian untuk kepentingan pencatatan membutuhkan persaksian dari pencatat, kemudian dia nikah lagi, boleh nggak? Boleh secara keagamaan. Artinya begitu ada nikah siri, kemudian nikah lagi di hadapan PPN, itu bukan kebohongan publik. Jadi tidak ada isu sama sekali dalam konteks fikihnya dan juga dalam konteks aturan undang-undang. MUI sendiri sudah mengatakan boleh. Nah, kan artinya berarti tuntas tentang masalah itu. Kesel nggak sih? Kenapa? Mungkin kalau masalah hukum saya nggak punya kapabilitas untuk menjawab. Di balik banyaknya kasus yang tengah menimpa Lesti dan Bilar, pasangan ini pun nampak terus berusaha kuat untuk menjalani kehidupannya sebagai suami istri baru. Kehamilan Lesti yang semakin membesar saat ini diprediksi berusia 6 bulan. Tampaknya membuat Lesti harus lebih berhati-hati. Terbukti sempat ramai di media sosial, Lesti sempat mengalami pingsan saat menerima job of air di sebuah acara hingga ia harus dibopong keluar panggung oleh sang suami. Seperti apa klarifikasi Lesti soal kejadian pingsan saat di panggung yang terjadi pada tanggal 9 Oktober lalu? Mundur. Keluar, Pak. Awas. Kasih lewat. Cuma emang kepala teh kayak digini kayak diperes gitu tuh. Kayaknya mah ya kemarin teh Dede baju kesesekan. Ya enggak, Kak? Terus kelamaan berdiri, keringetan, kena AC, gitulah. Karena gak pernah begitu Dede. Itu Dede sama hamil yang kedua kali, karena waktu fitting tuh Dede begitu tuh, waktu fitting mau pengajian. Dari nggak ada apa-apa jadinya blackout gitu. Panik karena gimana ya, pastilah karena kan istilahnya di sana kan banyak banget yang datang di acara, terus kondisinya memang awalnya memang fine aja, tidak ada keluhan, terus tiba-tiba yang namanya orang pingsan di luar puasa ya. Iya, saat ini udah memasuki jalan bulan ke-6 ya. Bisa itu terjadi akibat mungkin satu HB-nya, hemoglobinnya dia rendah. Kadang-kadang juga pas itu tensinya juga, tekanan darahnya rendah. Sehingga suplai darah ke otak itu menjadi berkurang, sehingga dia katanya blank, gelap. Biasanya itu akibat kecapean, akibat di keramaian, tiba-tiba dia juga pingsan seperti itu. Apakah itu membahayakan buat janinnya? Selama dia tetap sadar, dia merasakan gerakannya, tidak ada pendarahan sih, tidak apa-apa. Lesti dan Bilar sepertinya tidak ambil pusing dengan semua permasalahan di sekitar mereka.
Pasangan pengantin baru itu pun terlihat menikmati liburan bersama di tengah indahnya suasana pantai Carita di kawasan pesisir barat Banten, Jawa Barat. Sejenak melupakan penatnya permasalahan yang ada, seperti inilah suasana liburan Lesti dan Bilar yang penuh kehangatan. Jalan bergandengan, saling berpelukan manja, hingga aksi Bilar membopong sang istri di pinggir pantai. Di tengah-tengah sibuknya jadwal sebagai penyanyi dangdut, Lesti pun juga masih menyempatkan diri untuk terjun langsung ke dapur memasak makanan bagi suami dan juga tim yang selama ini bekerja baginya. Lihat saja bagaimana hebohnya Lesti memasak dalam porsi besar menu kesukaan Bilar, di antaranya sayur kangkung lengkap dengan sambal. Yang uniknya, sama persis dengan menu masakan yang dibuat Lesti di awal perkenalannya dengan Bilar setahun yang lalu. Lalu, seperti apa suka dan duka Rizky Bilar saat menanti sang buah hati dan sikap Lesti yang disebutnya lebih sensitif di masa kehamilan pertama? Masukin salam serainya ke beras. Goreng telur. Semoga enak ya. Ntar kita coba tanya sama yang pada makan. Nanti aja. Tuh. Telur dadar. Telur dadar tapi dia pakein mie instan gitu. Suruh kakak cobain. Kita beli makan dulu. Kembali di villa. Kita harus masak sendiri. Dia udah janji juga sama anak-anak. Udah deh, kita makan aja. Gitu say. Kita masih bisa merasakan tekstur dari cabenya. Tergantung selera sih. This is a kankyung. Tahu kankyung? Come to the queue. Kita kangkung udah pada lagi. Yo. Kalau ibu buat tuh begitu tuh. Yo. Ini goyangan ibu Mil ya. Bawain bercanda aja sih sebenarnya. Dan dia kan dia kan gampang ketawa juga orangnya receh, jadi nggak begitu sulit lah untuk bisa bikin dia buat ketawa. Anaknya juga memang kadang mood swing ya, nggak tanpa juga nggak hamil juga emang suka tiba-tiba diam tiba-tiba ketawa gitu. Tapi ya memang semenjak hamil lebih sensitif dan lebih cengeng sih. Lebih cengeng, mungkin banyak kalian juga yang udah ngelihat belakangan ini, jadi lebih gampang nangis.